Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, perbankan, pinjaman online, dan kredit usaha rakyat. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah hampir akhir tahun. Dan terkait kredit usaha rakyat, ini masih ada kuota. Jadi buat kalian yang memang ingin mengajukan kredit usaha rakyat, yang mungkin usahanya baru berusia 6 bulan di bulan ini, kemudian ingin mengajukan, bisa simak video ini sampai habis, jangan di skip, supaya kalian bisa tahu apa saja persyaratannya dan informasi lainnya seputar kredit usaha rakyat. So, jangan lupa tekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Oke teman-teman, terkait kredit usaha rakyat atau KUR, itu ada yang bertanya apakah hanya di Bank BRI? Jawabannya tidak teman-teman. Jadi KUR atau kredit usaha rakyat itu ada juga di bank-bank lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya di Bank BRI saja ya. Kemudian persyaratannya apa saja? Persyaratannya seperti pinjaman lainnya. Jadi yang pasti usia sudah di atas 21 tahun, kemudian memiliki EKTP. Yang membedakan yakni untuk kredit usaha rakyat, kalian harus memiliki usaha di mana usaha kalian sudah berjalan minimal 6 bulan, dibuktikan dengan memiliki surat keterangan usaha. Surat keterangan usahanya ini bisa diperoleh dari RT RW atau kelurahan setempat. Ketika kalian sudah secara persyaratan memenuhi, kalian bisa coba langsung ke bank terdekat untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Nah, bagi yang pinjam di bawah 50 itu tidak memerlukan NPWP, sedangkan untuk yang di atas 50 juta itu diharuskan memiliki NPWP. Jadi kalau memang belum memiliki NPWP bisa langsung diproses di kantor pajak ya, kantor pajak terdekat. Kemudian ada juga yang bertanya terkait jaminan atau agunan. Secara peraturannya itu di bawah 100 juta tidak memerlukan jaminan atau agunan tambahan. Karena apa? Karena dengan usaha kalian yang kalian lampirkan tadi itu sebetulnya sudah menjadi agunan. Kemudian memang di berbagai bank tergantung cabangnya ya, itu membutuhkan agunan tambahan. Nah, agunan tambahan ini bisa berupa surat-surat penting seperti sertifikat, kemudian BPKB, dan lain sebagainya. Jadi itu sifatnya menyesuaikan lah ya, tergantung dari pihak bank di area teman-teman semua. Kemudian untuk yang sudah terlanjur meminjam pinjaman konvensional, contoh kalau di Bank BRI itu ada pinjaman Kupedes atau Kupra. Kemudian ada yang bertanya, apakah bisa mengajukan KUR? Jawabannya kebanyakan tidak bisa, teman-teman. Karena untuk KUR atau kredit usaha rakyat itu sebetulnya adalah pinjaman yang disubsidi, subsidi dari pemerintah untuk bunganya. Makanya untuk kredit usaha rakyat itu kan bunganya sangat terjangkau. Ketika kalian ternyata sudah pernah meminjam pinjaman konvensional, contoh kalau di Bank BRI itu ada Kupedes atau Kupra, maka kalian sudah dianggap mampu, sehingga ketika mengajukan pinjaman KUR, itu kemungkinan besar akan ditolak. Tapi balik lagi, kadang di cabang-cabang tertentu itu masih diperbolehkan, jadi dicoba saja. Kemudian juga ada yang bertanya, Bang, suami saya sudah pernah meminjam pinjaman konvensional, kemudian saya ingin mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Apakah bisa? Jawabannya sama seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi semua tergantung dari pihak bank masing-masing.
tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Kemudian terkait teman-teman yang sudah cair pinjaman kurnya, sudah menikmati hasil pinjamannya, entah dipakai untuk mengembangkan usahanya atau bahkan biasanya itu ada yang dibuat beli mobil dan lain sebagainya. Kemudian sudah mulai masuk ke masa angsuran atau cicilan dan ternyata mulai kesulitan. Itu apakah ada DC lapangannya, Bang? Apakah ada penyegelan atau penyitaan aset agunan? Itu banyak yang mulai ditanyakan teman-teman. Jadi namanya juga kita meminjam, maka memang secara seharusnya itu kita melakukan pelunasan atau membayar. Tapi ketika memang kita merasa sedang mengalami masa sulit, tidak ada uang, ya mau gimana lagi gitu. Jadi nggak masalah teman-teman eh, ngomong saja ke pihak bank untuk meminta restrukturisasi, menyampaikan bahwasannya memang ada kendala masalah keuangan dan lain sebagainya, disampaikan saja. Kemudian apakah ada DC lapangan, ada penarikan aset dan lain sebagainya, itu semua ada tahapan proses-prosesnya teman-teman. Biasanya dihubungi lewat telepon, kemudian nanti bertahap naik mulai ada kunjungan. Kemudian kalau untuk penarikan aset atau penyitaan aset agunan itu panjang lah waktunya itu karena harus melewati masa sidang dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang memang sedang proses gagal bayar, fokus untuk melakukan pelunasan saja atau fokus melakukan cicilan dengan cara mungkin menambah income-nya. Kemudian kalau memang terpaksa ya harus ngomong ke pihak bank, meminta keringanan dan lain sebagainya. Itu jadi buat teman-teman yang belum atau ingin mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR, bisa dicoba dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dan sudah eligible ya, sudah teman-teman memang masuk kategorinya, persyaratannya sudah sesuai, bisa dicoba. Dan buat teman-teman yang yang sedang gagal bayar, tetap semangat, tetap berusaha, berjuang, yakin bahwasannya ke depan pasti akan jauh lebih indah. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.